Cerita Periksa, berbagi cerita dari berbagai perspektif. Supported by Periksa ID. Hai Sultan, hai Indri, apa kabar? Baik. Sultan, Indri, thank you buat kesempatannya. Dan juga thank you udah mau sharing nih mengenai background hari periknya. Sultan boleh dong cerita apa sih periksa? Kenapa periksa? Kenapa bangun periksa lebih tepatnya ya? Sebenarnya pertama periksa itu sebenarnya nggak dibangun dengan perencanaan yang matang, dengan membangun dengan model kanvas dan sebagainya, tidak. Sebenarnya periksa itu dibangun oleh situasi di mana kita atau saya itu mendapat proyek sama dari luar kampus, dan proyek itu nilainya besar. Nah, sehingga saya harus membangun suatu aplikasi yang menjadi solusi untuk rumah sakit tersebut. Nah, pada saat itu proseslah kita membangun, dan kita sadar bahwa tidak semua orang atau tidak semua vaskes itu memiliki aplikasi yang mudah, yang simple dan mudah dan dapat diakses dengan cepat seperti itu. Nah, kami akhirnya berunding, mungkin ini menjadi solusi untuk jawaban dari semuanya seperti itu. Tapi lagi-lagi di fase-fase pertamanya periksa itu kita mulai ada rasa ragu, tidak yakin, dan tidak fokus karena banyak kepentingan yang harus kita lihat dan kita prioritaskan. Seperti itu. Luruskan. Udah berapa lama sih periksa? Periksa itu sebenarnya dibentuk timnya itu sendiri 2015. Kebetulan di saat saya mau lulus dan proses untuk mencari pekerjaan. Ingat gak tanggal berapa sih periksa itu mulai berdiri? Ingat atau enggaknya sebenarnya enggak, karena kita nggak pernah mengingat sesuatu kejadian yang monumental, karena saya sama Indri ya ngejalanin aja gitu. Tapi tanggal akte perusahaan ada sih. Akta perusahaan ada. Apa sih visi atau misinya periksa? Kalau secara visi misi tentu saja kita membangun periksa ini ingin membantu vaskes kesehatan ya. Karena kita lihat di beberapa vaskes itu ada yang terbagi tugasnya, ada yang membangun sebuah vaskes itu sendiri, bisnis itu sendiri, atau fokus juga ada rumah sakit yang malah fokus ke IT-nya. Nah, bagaimana kita periksa hadir itu di tengah-tengah, ya kita ingin membantu dari sisi teknologinya. Jadi visi kami yang membantu untuk meningkatkan atau memberikan kemudahan untuk vaskes dalam bidang teknologi. Jadi agar vaskesnya fokus untuk mengembangkan kesehatannya dan juga bisnisnya gitu. Oke. Periksa kan sekarang udah di mana-mana nih. Kita nggak bicara cuma di Pulau Jawa aja, tapi udah akan menjangkau pulau-pulau lain di luar Jawa. Pengalaman apa sih yang paling menarik buat Sultan dan juga buat Indri masing-masing waktu implementasi? Kayak itu saya ada yang bisa jawab. ketika kita melewati gunung, lewati lembah, harus menghadapi naik pesawat 2 kali untuk sampai ke dalam itu, terus perjalanan 6 jam melewati gunung gitu. Terus kita juga kalau untuk transportasi ya kira-kira sudah sampai ke sana karena kita sudah sampai pelosok sekali. Jadi kita tidak hanya di kota-kota besar aja ya, tapi kita juga melewati berbagai transportasi, dari pesawat, dari mobil berjam-jam, kemudian menaiki kapal juga. Seperti itu ya, Sultan. Kalau saya sih perjalanan yang paling mengena atau paling berkesan sampai sekarang itu ke Pulau Tahuna. Memang kita nggak santai karena nggak sengaja, cuma untuk survei, dan surveinya aja itu
kita di sana cuma sehari, tapi perjalanan ke sana itu udah 3 hari dan PP 3 hari lagi gitu. Jadi total seminggu untuk satu perjalanan itu saja seperti itu. Dan hal-hal yang menurut saya yang saling berkesan ya dalam implementasi itu adalah memang Indonesia itu luas dan berbagai macam tipe orangnya dan berbagai macam bahasa. Dan saya baru sadar bahwa kita hidup di Pulau Jawa, ternyata Pulau Jawa itu pulau yang paling enak, yang paling nyaman. Ternyata ketika saya ke Kalimantan yang harusnya itu dekat dengan perbatasan negara, tapi ternyata fasilitas tidak senyaman di Pulau Jawa. Seperti itu. Makanan paling enak waktu implementasi? Duren. Medan. It's my favorite. Paling enak itu tetap kita ke rumah Padang. Jadi di Padang. kita implementasi di Padang. Di Padang. Bukan enak sih sebetulnya. Udah murah, banyak, kenyang. Iya, makan nasi Padang di pantai, makan nasi Padang di gunung, makan nasi Padang di Padang. Oke. Tantangan apa yang paling sering dihadapi waktu implementasi? Sultan mungkin? Ya, tantangannya kembali lagi ke perubahan kebiasaan gitu. Karena lagi-lagi sistem itu merubah gaya mereka lah, ibaratnya gaya kerjanya mereka yang biasanya A B C sekarang berubah menjadi yang lebih mungkin harusnya A B C sekarang menjadi A C gitu. Dan mereka menanyakan B-nya kemana, padahal itu sudah diakomodir oleh sistem yang seharusnya memudahkan di pikiran mereka jadi sulit karena selama ini ya prosesnya seperti itu. Tapi adanya sistem harus memotong hal itu yang kadang-kadang sulitnya di situ. Kita memberi pemahaman sama mereka bahwa ini lebih mudah, lebih simpel, tapi mereka berpikir itu lebih menyulitkan. Lebih harus bisa melebur sih kita ke setiap wilayah ya, karena kan kita bukan hanya di Pulau Jawa, tapi kita juga ada di Pulau Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi dengan culture orang yang berbeda-beda dan how to pendekatan itu juga beda gitu. Selain kita di sana untuk meluruskan tadi yang mungkin Sultan bilang, cara pendekatan ke orang itu juga harus beda-beda setiap wilayah gitu. Misalnya ke Sumatera dengan mungkin ada yang lebih tinggi, kita juga nggak bisa yang sama dengan perlakuannya seperti di Jawa gitu. Atau kita ke Kalimantan ataupun Sulawesi. Jadi kalau dari saya sih lebih ke pendekatan ke user. Karena kan kita benar-benar melakukan training langsung ke user dan bertemu dengan semua orang ada di Vaskes kan. Itu tadi balik lagi pendekatan ke tiap user di tiap wilayah, itu sih yang menurut saya jadi halangan ya atau tantangan challenge-nya sebenarnya. Dan ya itu paling susah itu sih. Gitu. Oke. Mie goreng atau mie kuah? Saya mie rebus, mie kuah. Iya, mie kuah. Bukannya mengikuti, tapi memang lebih enak mie kuah. Kehidupan setelah periksa kayak apa sih? Kalau bisa disebutkan dalam satu kalimat. Setelah adanya periksa, fun. Ya, lebih seru. Life is like a rainbow. Bukan kayak roller coaster lagi, kayak rainbow. Yang turun berwarna. Iya. Oke. Mimpi apa yang kalian punya buat periksa? Mewujudkan mimpi-mimpi tim saya. Nah, ya setiap orang punya mimpi, setiap tim saya semoga saya bisa mewujudkan mimpi-mimpi tim saya. Kalau ditanya mimpinya itu apa ya? Seperti dia mimpinya periksa itu adalah mimpinya saya itu ada mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Dan saya cuma pengen membentuk si level atau si yang lain tuh bukan cuma saya doang, tapi mereka inilah gitu, anak-anak. Mungkin kita satu mimpi kali ya, jadi dari awal udah. Seperti itu. Mimpinya bareng-bareng. Iya. Oke. Kalau kalian bisa milih satu orang yang masing-masing dari kalian, siapa sih orang yang paling kalian sayang diperiksa?
Oh, tidak bisa karena saya sayang semuanya. Saya sayang semua. Kalau saya milih Jul. Kenapa? Karena yang menemukan mereka-mereka ini adalah Jul. Yang merekrut semua yang ada di tim Periksa saat ini adalah Jul. Gitu. Menurut saya, ya dia yang paling, menurut saya yang membuat Periksa itu ada berwarnanya, berubahnya, berkembangnya itu satu Jul. Oke. Pertanyaan terakhir. Siapa satu orang yang selalu menantang kalian untuk terus berkembang? Mungkin Sultan kalau saya sebagai founder. Kalau diri saya sebenarnya yang menantang itu lebih ke Jul sebenarnya. Kenapa tadi saya bilang Jul yang kayak yang paling saya sayang, dan orang yang paling menantang membuat saya lebih semangat itu adalah Jul juga. Karena Jul itu pusat informasi dari anak-anak semuanya. Dan saya mendengarkan informasi dari Jul itu cukup banyak, jadi sehingga saya termotivasi untuk lebih dari yang sebelumnya. Kalau kalian bisa kasih pesan ke tim kalian saat ini, kalian mau kasih pesan apa? Mungkin Sultan aja, nanti saya nangis. Pesan buat tim, ya kalau pesan saya ya sama, teruslah menaruh mimpi ke Periksa dan teruslah yakin kepada Periksa bahwa mimpi-mimpinya yang telah dibuat lah gitu ya, telah dirancang, itu pasti akan diwujud, gitu, akan terwujud. Karena kembali lagi bahwa saya selalu bilang setiap rapat, setiap meeting, Periksa sampai tahap ini bukan karena saya, bukan karena Indri, melainkan kalian semua. Tanpanya ada developer, tanpanya ada mentor, tanpanya tim marketing, itu semuanya tidak dapat seperti itu. Indri? Enggak, saya nggak mau ngomong. Tapi saya sudah menangis. No. Oke. Sesi kita hari ini itu aja. Thank you. Thank you. Cerita Periksa, berbagi cerita dari berbagai perspektif. Supported by Periksa ID.